Pasti. Kalau Anda bisa memproduksi Lebih dari 0,7, itulah keuntungan Anda. Oh, Bisa untuk dahsyat. shaping, Oke, paham. bisa untuk Kalau sudah ada G1, G2 berarti kan sudah ada harganya. Kalau ini G0 masih G1 10.000, G2 20.000 gitu ya. Dan ini kita lihat Yeah. hasil stroberi duluan ya, dahsyat, luar biasa, besar-besar dan cerah. Ini kualitas. Memang fokus membuat kualitas ya. Memang kita di Petani Muda Keren, semua petani kita fokusnya pertama kualitas, kedua kontinuitas, yang terakhir baru kita ngejar kuantitas gitu. Jadi untuk mengejar kuantitas itulah kita berkolaborasi dengan petani lain, kita empower teman-teman petani agar kita maju bersama. Oke. Niki coba dulu Brian. Ya, silakan. Ya, Aris. Nih, makanya ini Udah dahsyat sekali. segar ya. Fresh. Makasih Pak Dot. ini baru panen tadi pagi ini. Dari pagi ya. Tadi pagi. Kalau kita bicara varietas, ini stroberi yang varietas sudah lama kita kembangkan, kurang lebih 20 tahun sudah di Pansari. Dulu yang dari luar bibitnya yang namanya Eri Bright. Sekarang kami sudah punya nama lokal yang namanya Rosalinda. Rosalinda, lokal heirloom di sini ya. Ya, karena dari sebuah proses dengan waktu begitu panjang, akhirnya dari varietas ini karena sudah ada turunannya yang begitu banyak, akhirnya kita bisa mengubah nama dengan Rosalinda. Oke, lanjut. Patut gabung ya? Ya, Gabung. oke. Jadi tadi sudah berkerjasama dengan UCDP, Udayana Community Development Program. Jadi itu isinya teman-teman akademisi di Udayana, ada Prof. Made tadi, ada Prof. Alit Susanto Wirya, dan teman-teman ada Beli Putu juga, dan lain sebagainya. Jadi beliau memang selama ini selalu mempervisi kita, membantu kita di bidang development ya. Dari development teknologi, dari tadi hama penyakit, termasuk juga pemasaran gitu. Jadi luar biasa. Terima kasih Prof. Made dan teman-teman di UCDP, Pak Alit juga. Lanjut dulu ya ceritanya. Saya lanjut lagi sedikit. Akhirnya kita kenal dengan UCDP, kita bergabung, akhirnya kita menemukan solusi. Oke. Solusinya apa? Stroberi, karena ini tanaman, bisa dikembangkan secara kultur. Oke, kultur jaringan. Nah, kami minta bantuan dari teman-teman UCDP, disambungkan ke Balai Jesru, Balai Penelitian Tanaman subtropika. Di sana bisa dikembangkan dengan sistem perbanyakan tanaman itu dengan sistem kultur jaringan. Nah, sekarang kami sudah ada bibit yang dikembangkan dengan kultur. Nah, itu ceritanya, artinya kami dari perjalanan waktu menjadi petani stroberi sampai sekarang. Harapan kami ke depan, karena kita sudah ada pilihan. Yang dulunya kita kembangkan bibit stroberi hanya dari indukannya atau anakannya. Sekarang kita sudah bisa mengembangkan stroberi dengan teknik atau sistem kultur jaringan. Oke. Berarti di Pancasari ini selama hampir 17 tahun bibit yang awal Rosalinda itu masih digunakan ya? Masih digunakan. Masih digunakan juga ya. Oke. Sekarang lanjut Beli Wayan, terkait tadi kita menarik. Mungkin nanti kita di development, mungkin nanti terakhir saja kelompok Beli Wayan. Karena kan sangat sulit. Kita tahu mendevelop manusia itu sulit sekali, tantangannya besar sekali. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang nyinyir, ada yang mengeluh, ada yang macam-macam lah. Dan Beli Wayan kita tahu dahsyat sekali di Pancasari ini bisa mengelola teman-teman, mengempower teman-teman muda di sini untuk bertani stroberi. Karena intinya ada kepastian pasar Beli Wayan ya, ada kepastian hasil. Jadi sekarang malah banyak sekali teman-teman yang mau berkolaborasi dengan Beli Wayan untuk menanam stroberi. Mungkin kita sekarang spesifik ke Bali Buyan Berry. Bagaimana prosesnya, terus bagaimana sekarang? Bali Buyan Berry itu terbentuk sebenarnya karena dari namanya Bali, Buyan, dan Berry. Sebenarnya Bali itu sebuah kawasan pulau yang tapi di kelompok kami itu tempat berbudidaya stroberi di lingkungan Buyan. Buyan karena di daerah kami di Pansari ini yang notabene adalah iklimnya lumayan sejuk dengan ketinggian kurang lebih 1000 sampai 1300 dari permukaan laut. Nah, ini sangat bagus untuk melakukan sebuah sistem budidaya stroberi. Karena karakter tumbuhnya ini memang cocok di tempat ini seperti ini. Makanya karena ada buyannya, ada
produknya stroberi, stronya kita keluarkan, berinya saja, dan Pulau Balinya kita ambil berbentuk Bali Buyan Beri. Oke, terus untuk developmentnya apa yang Beli Wayan lakukan? Terus apa yang Beli Wayan kan pasti harus main power, harus memodali dulu, harus tantangan bagaimana? Benar. Seperti yang saya bicarakan tadi, luas lahan yang saya punya 2 hektar dalam bentuk kontrak sewa, itu saya bagi menjadi 7 orang. Di awal itu modalnya itu adalah modal sewa kontrak. Tapi untuk melanjutkannya ini adalah kemauan. Nah, saya rangsang teman-teman petani muda ini untuk artinya memberikan motivasi kepada teman-teman petani itu satu. Kita punya kelebihan di Sepanci Sari ini adalah untuk berbudidaya stroberi. Stroberi itu punya nilai ekonomi, nilai jual yang begitu besar. Kalau Anda mau melakukan di pertanian, artinya fokus saja stroberi. Fokus stroberi, saya akan buatkan analisa. Analisa dengan dengan luasan, dengan kemampuannya, nanti produknya. Karena produk ini sudah pasti akan ada orang yang beli. Iya. Nah, karena Beli Wayan sudah punya pasarnya. Ya, pasarnya sudah menunggu. Akhirnya saya coba ada petani yang melakukan seperti itu. Saya memberikan sebuah analisa kecil di ruang lingkup pertanian stroberi itu yang luasannya 10 hari. Dengan 10 hari luasan, dengan populasi tanaman kurang lebih 5.000 pohon. 10 hari 5.000 pohon. 5.000 pohon bisa dikerjakan oleh satu keluarga. Satu keluarga. Satu bapak setengah hari kerja ibu. Oke. Itu jam kerjanya 1 minggu 6 hari kerja. 6 hari kerja. Ya, seperti itu. Dengan kita bekerja di stroberi dengan jam itu dia mendapatkan hasil. Kalau kita menghitung gaji buruh harian, dia bisa dapat pendapatan rata-rata itu 2 sampai 3 juta per bulan. Per bulan. Kalau dipakai gaji buruh ya? Ya, dipakai gaji buruh. Kita bekerja dengan luasan 10 hari. Itu. Nah, dengan harapan seperti itu akhirnya dia tergugah. Daripada saya juga karena mungkin petani itu kebanyakan yang tidak sekolahnya tidak tamat sekolah tinggi, akhirnya dia mengambil kesimpulan, oke, saya akan bergabung. Kita coba. Setelah berjalan 3 tahun, 2013 sampai 2016. Karena 2013 sampai 2016 ini kendala kan tidak ada. Banyak masalah ya? Belum. 2015 kan sempat ini. Oh, udah, naik ya, 2016. Oh, naik 2016 ya? yang naik. Ya, oke. Ada salah satu petani nih yang kurun waktu 3 tahun dia sudah punya tanah, punya rumah. Dari bergabung di Bali Buyan Beri. Bisa dengan beli rumah, bisa beli tanah. Tanah. Nah, itu salah satunya. Jadi Beli Wayan ini mengempower teman-teman petani, memberikan lahan, memberikan teknologi, terus ya ini yang benar. Jadi teman-teman petani diberdayakan, bukan dijadikan buruh tani. Beli Wayan ya. Mereka diberdayakan, mereka mandiri, mereka menanam sendiri, cuman pasarnya dibantu sama Beli Wayan. Jadi ini yang benar. Jadi sistem yang benar tuh begitu, karena banyak sekali juga sekarang teman-teman mendevelop lahan, mengelola lahan, terus teman-teman petani cuma digunakan sebagai buruh tani, Beli Wayan ya. Jadi tidak ada empowering di situ, tidak ada. Jadi petani tidak mandiri. Kalau di sini petani didik untuk mandiri. Seandainya pun mereka mau mandiri, dipersilakan, Beli Wayan ya. Gitu. Tapi selama ini masih tetap kuat karena memang sistemnya sangat bagus. Lanjut, Beli Wayan. Karena petani yang masuk di komunitas Bali Buyan Beri, kelompok tani Bali Buyan Beri ini, dia punya jaminan pasar. Ya. Semua produk yang dihasilkan itu terjual habis dan dibayar. Ya. Dan harganya dahsyat ya. Harganya kontrak. Ya, bagus lah. Flat gitu ya. sepanjang tahun. Ya. Kita buat kontrak harga sepanjang tahun. Karena di stroberi di Pancasari bisa berproduksi sepanjang tahun. Tapi ada masa-masa low produksi, ada standar produksi, ada high produksi. Nah, kadang-kadang petani yang tidak punya pasar bagus, kadang-kadang di high produksi atau perproduksi ini, kadang-kadang dia menyerah. Iya, harga jatuh kayak 2.000 tadi, ya, 3.000 rupiah. Sedangkan kalau tinggi sampai 20.000, 30.000. Jadi keset-kesit ya. Ya, itu loh. Fluktuatif lah. Tinggi dahsyat. Dan semua memang begitu, Beli Wayan. Ya. Tidak cuma di stroberi. Oke, lanjut. Ya, saya lanjutkan. Artinya teman-teman ini mulai yang dulunya kemampuannya cuma 10 hari, dia bisa menambah lahan. Oke. Nah, tapi saya buatkan analisa. Dulu kemampuan kamu untuk mengkoordinir lahan 10 hari, kamu punya hasil 2-3 juta. Oke. Tapi ingin kamu punya kemampuan lebih, ditambah lagi 10 hari, tapi tidak 4-6 juta penghasilan kamu. Bahkan bisa lebih. Oke. Kenapa? Itu apabila jam kerja kamu itu ditambah. Yang dulunya bekerja
Yang laki 1 hari, yang perempuan setengah hari. Kalau bisa ditambah dalam satu keluarga itu 1 hari 1 hari. Dan Sehari itu 8 jam ya? ya Sehari 8 jam, setengah itu 4 jam. 4 jam. Kalau bisa ditambah, mungkin hasil itu akan lebih. Lebih. Apabila ini ditambah lagi dengan jam kerja lembur, ini akan ada 12 jam. Nah, itulah kemampuan kamu. Tapi kalau tidak bisa, Anda bisa mengambil buruh tani pada waktu panen, pada waktu pembersihan lahan. Kita kan perlu orang yang lebih banyak. Berarti ini luar biasa Beli Wayan, beliau tetap analisis logiknya diberikan Beli Wayan. Semua hitung-hitungannya tetap logik, tapi projection di depan juga diberitahu ke petani begitu ya. Jadi tidak asal-asalan, wih besar nih nambah lagi, akhirnya malah tidak termaintain, malah rugi semua ya gitu ya, karena sering begitu. Kemampuan yang dulunya 10 hari menambah kelipatannya menjadi 20 hari. Jelas tenaga harus ditambah, pikiran ditambah, modal bertambah. Satu sentuhan teknologi harus sudah masuk. Betul. Teknologinya apa? Sekarang yang dulunya kita kocor pakai manual, harus ada sistem irigasi tetes yang Drip masuk. ya? Ya, Drip. ini seperti ini. Ya. Drip ini. Oke, drip. Oke. Kita bisa membantu misalkan dengan kocor yang dulunya 10 hari kita bisa 1 hari kocor. Tapi kalau 20 hari nggak mungkin akan 1 hari. Harus menambah orang. Nah, orang ini untuk penambahan orang jelas harus menggaji. Nah, untuk tidak menambah orang bekerja, kita masukkanlah teknologi. Teknologi untuk penyiraman irigasinya menggunakan irigasi tetes. Nyiram dan pupuk ya? Ya, nyiram dan pupuk menggunakan irigasi tetes. Nah, itu. Nah, sekarang makanya ada di teman-teman komunitas kita ada yang sudah bisa bekerja sampai 40 hari. Dengan 1 petani. Udah siap ya. Nah, itu loh. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat itu centralized irigasi tetesnya Beli Wayan Seria, kebun kita. Jadi teman-teman bisa ditunjukkan itu di sana. Jadi centralized. Jadi semua kebun 2 hektar ini tersentralize ke situ untuk pemupukan dan penyiraman Beli Wayan ya. Jadi sangat efisien, sangat efektif dan hemat tentu saja. Gitu. Terus lanjut 40 hari per orang. Dengan 40 hari artinya dulu dengan gaji 2-3 juta 10 hari itu habis untuk kebutuhan. Bukan gaji, mungkin pendapatan ya, gitu bahasanya, pendapatan, pendapatan ya. Tapi tetap dengan pendapatan itu saya suruh memanajemen uangnya itu biar dengan sistem gaji 2 juta sampai 3 juta. Oke. Itu. Nah, kalau pendapatan atau keuntungan. Oke. Nah, keuntungan ini dari produktivitas stroberi. Contoh, saya target stroberi itu punya produktivitas 0,7 kilogram per tahun, per pohon per tahun. Okay. Apabila berarti stroberi itu produktivitasnya rata-rata 0,7 kilo per pohon per tahun. Okay. Kita memelihara 10 hari itu sudah dapat Kan 5.000 gaji, pohon itu. anggap gaji itu 2 sampai 3 juta. Oke. Jaminan Tapi- pasti itu ya, jaminan pasti ya. Tapi Jaminan pasti. kalau Anda bisa memproduksi Lebih lebih dari 0,7, itulah keuntungan Anda. Oh, Bisa untuk dahsyat. saving, Oke, paham. bisa untuk buat rumah. Oh ya, beli kenapa mobil, dikatakan motor. bisa beli rumah? Itu analisis minimal ya, 0,7 itu analisis minimal. Tapi kenyataannya dengan 0,7 saja minimal, dengan pasar yang sudah dimiliki Beli Wayan, teman-teman petani sudah pasti dapat profit. Ya. Bahasanya pendapatan per bulan minimum 2-3 juta. Sudah pasti nih. Ya. Sedangkan kenyataannya ternyata stroberi itu produktivitas per tahun itu tidak perlu lebih dari 0,7. Makanya cepat sekali bisa saving dan lain untuk mencukupi kebutuhannya. Ya. Motivasinya saya kasih gambaran yang tadi, dia bisa beli tanah, beli rumah. Ya. Karena dia pelihara 40 Hari? hari. Itu populasi tanamannya 20 Ribu? ribu. Betul. Dia catatan kemarin itu dia mendapatkan produksi 0,78. 0,78, hampir 0,8. Hampir 0,8. Tapi ada kelebihan adalah 0,08. Oke, katakanlah 0,1 lah. Ya. 100 gram. 0,1. Tapi 100 gram. 100 gram. Dengan 100 gram kalau kita kalikan 20.000. 20.000, betul. 20 ton. Bukan. 2 ton ya? 2 ton. 2 ton betul, 2 ton. 2 ton itu kalau kita kalikan harga jual. Ya. Harga jual jangan ambil yang harga di pasar langsung. Kita jual 15.000 harga 15.000, 30 juta. 30 juta. Itu saving itu. Saving. Bonus. Itu bonus itu. 30 juta. Itu bonus. Dahsyat, itu. dahsyat. Makanya Apalagi bisa ngejar 0,9 sampai Nah, 1 kilo ya, iya. per pohon ya. Pohon. Udah siap. Oh, itu analisisnya teman-teman. dengan begitu teman-teman tergugah, motivasinya kan di sini. Iya, ya. Termotivasi, empower lagi terus. Kalau kita ngomong bahasa Bali, jani bu ben pidan ben. Nah, sekarang dah kapan lagi? Ya, gitu itu akhirnya masuk orang-orang. Nah, tapi alam juga berbicara lain, ada fluktuasi. Pernah masa-masa
petani kita itu mendapatkan hasil lebih, tapi ada masa-masa petani itu karena ini pertanian ada Iya, betul. serangan hama Nah. dan sebagainya. Iklim hujan, apalagi danau meluap ya beli wayang ya, selalu ada resiko. Saya membuat garis bawah di petani. Kalau kamu punya saving itu tidak boleh dibelanjakan pada tahun itu. Harus dibelanjakan pada tahun depan. Oh, berarti di kelompok Bali Buyan Berry ini saving itu, tabungan itu pun dikelola ya? Ya, dikelola. Beli Wayan mengajarkan financial management kepada petani ya? Seperti itu. Siap. Karena kalau kita punya saving, besoknya kalau kita ada harapan lebih, kemampuan lebih, saving ini bisa kita ambil, tidak menggunakan modal yang Betul, tidak mengorbankan modal Ya, yang betul. pinjam aktif modal income lagi. kita lah ya, tidak Ya, harus berhutang seperti lagi. itu, Gitu. tidak berhutang lagi. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kami sampai sekarang luasan kami di kelompok tani Bali Buyan Berry itu kurang lebih 7 hektar. 7 hektar. 7 hektar. Jadi di mana aja kebunnya Wayan? Bisa di ini? Kebun itu ada Tersebar di ya? desa Panjasari, ada yang di dusun Buyan. Karena di Panjasari ini ada 5 Tersebar dusun, ya? Tersebar ya? ada 5 dusun. Semua dusun ada. Oke. Karena Beli Wayan ini mengempower teman-teman petani. Jadi yang punya lahan, yang pengen bergabung bisa di-empower, diberikan teknologi, modal pun bisa diberikan dalam bentuk modal, tapi modal dalam bentuk saprodi ya. Ya. Saprodi mulsa, shading, besi, drip dan sebagainya. Terus sistemnya bagaimana? Nanti Beli Wayan akan memotong dari hasil penjualan stroberinya. benar. Jadi di teman-teman petani di awal sangat terbantu ya, tidak terbebani modal di awal, dan itu yang membuat multiplier efeknya luar biasa kepada masyarakat yang ada di sini. Selain di sini mana lagi Wayan? Mungkin selain di Panjasari, Di Panjasari ada mencoba saya di Asa Goblek. di Goblek juga ada. Di Asa Goblek ada di sana. Cuman kalau kita melihat produktivitas di Asa Goblek itu lebih rendah dari di Panjasari. Oh, karena cocok tanam tadi. Ya. Oke. Cuman di Asa Goblek itu artinya kita mau mencoba. Artinya kalau kita bisa meluaskan areal ke tempat lain, Samping ya, ke samping, bisa membantu lebih banyak petani ya. bisa gitu. membantu lebih banyak petani, produktivitas kita juga lebih banyak. Ternyata kalau kita melihatnya itu produktivitasnya lebih rendah, di bawah 0,7 hasilnya di sana. Oh iya iya. Makanya saya untuk di tahun ini rencana ke depan karena kita sudah punya bibit dengan kultur ini, tahun 2021 biar bisa Lebih produktif lagi. lebih banyak Oke, lagi petani yang menanam stroberi. Udah sehat sekali, mulia sekali. Oke, mulia sekali. Jadi memang Beli Wayan ini fokusnya sekarang bukan lagi ke produksi, bukan lagi ke kuantiti, tapi lebih bagaimana mengempower teman-teman sebanyak-banyaknya Ya. menjadi petani stroberi. Jadi dahsyat. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke development sekarang. Nah, mau banding nih Ki. Jadi di awalnya baru hilir, sekarang nanti patut ya. Kita dulu bertanya yang Numun untuk stroberi Beli Wayan. Bagaimana tips-tips buat teman-teman petani yang pengen berbudidaya stroberi? Berarti apa namanya? Berapa tadi luasan lahannya yang perlu disiapkan untuk awal berapa? Kebutuhan bibitnya berapa? Jadi apa namanya? Kira-kira produktivitasnya berapa? Pupuknya apa gitu mungkin bisa di-sharing. Oke. Stroberi. Iya. Stroberi kategori tanaman ini unik. Unik. Unik dalam artian dia tidak di semua daerah bisa menanam. Oke. Nah, makanya kami teman-teman di Petani Muda Keren, Bali itu ada dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi. Dan tidak di semua dataran tinggi bisa menanam juga. Kalau stroberi karakter tumbuhnya ini di ketinggian 1000 sampai 1500 dari permukaan laut. MDPL. Ya, Oke. itu karakter tumbuh. Yang kedua, Idealnya 1000 sampai 1500 nih. ya, Oke. yang kedua harus ada ketersediaan air. Harus ada air. Air, karena stroberi ini boros penggunaannya dengan air. Oke, butuh banyak air ya. Ya, yang ketiga, alam mendukung, artinya dengan kecukupan air, dengan karakter yang bisa tumbuh, sekarang suhunya. Oke. Suhu yang bagus itu adalah 12 derajat sampai 28 derajat Celcius. 12 sampai 28 ideal. Ya, Berarti idealnya. versi 20 ya. Ya. Versi 20. Itu terus kebutuhan nutrisi. Karena kategori stroberi ini tanaman boros, dia harus siap dengan nutrisi. Butuh banyak nutrisi ya. Butuh banyak nutrisi. Apalagi udah levelnya budidaya ya. Ya, Levelnya level budidaya harus banyak nutrisi. Yang ketiga, ini kita harus punya kemampuan karena di stroberi ini produk yang buah yang tanpa kulit. Nah, kan tidak berkulit ya. Ya. Ini beresiko terhadap serangan penyakit, Ya, serangan hama. dan cepat busuk ya kalau salah kita harus penanganan. punya kemampuan untuk memelihara lebih. Contohnya
kalau saya menganggap ini seperti memelihara bayi. Kalau menggunakan penyemprotan dengan pestisida tidak boleh terlalu anggaplah terlalu keras gitu. Kita harus mengikuti 4T itu. Tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat aplikasi. Jadi sekedar ini lahan Beliwayan ini konsep bawahnya sudah nature farming berusaha untuk menggunakan pupuk organik, cuman di atas masih menggunakan pestisida terkontrol Beliwayan. Ya, Jadi tersertifikasi Prima 3. Sudah tersertifikasi Prima 3. Jadi benar-benar aman pangan ya. Aman pangan dan aman lingkungan Beliwayan. Silakan lanjut. Nah, untuk itu teman-teman yang mau nanti berbudidaya stroberi, mungkin karena ini karakternya yang unik ini, bukannya tidak menganjurkan, tapi beresiko apabila kita tanam di dataran yang tidak sesuai dengan alamnya, ini produktivitasnya akan lebih rendah dari yang kita harapkan. Seperti itu. Jadi intinya teman-teman kalau mau berbudidaya stroberi dengan serius, langsung aja action datang ke sini, hubungin kita di Petani Muda Keren. Kita akan open sharing. Kita di sini di PMK memang tidak ada yang ditutupin. Semua kita terbuka mengenai pengetahuan, mengenai pengalaman, kita sharing. Bahkan bibit pun bisa Beliwayan berikan, bisa Beliwayan bagi teknologi dan sebagainya. Termasuk juga development bagaimana caranya akan dibantu oleh Beliwayan. Oke, mungkin Pak Tut ada yang mau tanyakan kepada Sultan kita, Sultan Stroberi, Sultan Leon ini. Oke, jadi Beliwayan ini memang the real Sultan ya di stroberi, Sultan Stroberi. Jadi kita sebagai petani harus bangga. Kenapa petani itu keren ya? Kita petani yang bisa empower lebih banyak orang, sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Dari yang tidak berguna menjadi berguna, yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Oke, Pak Tut, Aris, kepada kakanda kita. Ya, kepada Sultan ya. Sultan mah bebas. Bebas kan gitu ya. Jadi mohon maaf nih tadi yang terlambat gitu. Soalnya banyak kegiatan hari ini ya gitu. Jadi yang menarik sekali tadi masalah tentang developing kelompok nih ke. Karena Tiang juga baru belajar di sini apa istilahnya tentang developing orang gitu kan. Tantangannya kan manusia luar biasa. Manusia luar biasa yang ini kalau istilahnya pikirannya itu seperti arah mata angin dah 9 ya. Susah untuk sekarang begini besok begitu ya. Susah untuk kita tebak. Nah, dalam menjalankan organisasi Bali Buyan Berry ini ada nggak misalnya istilahnya aturan khusus yang diberikan kepada anggota? Yang sehingga organisasi ini bisa tetap berjalan sinergi dengan yang lain. Karena sudah hampir 10 tahun ya, 10 tahun sustain dan bagus. Mungkin bisa bertumbuh terus. Ya, kalau kita bicara aturan ya sebenarnya bukan aturan. Kita membentuk kesepakatan. Kesepakatan itu kita bentuk dari teman-teman. Kesepakatan awalnya adalah satu. Kalau ingin bergabung di Bali Buyan Berry, karena ini spesifik berbudidaya stroberi. Satu, harus niat untuk menjadi petani stroberi. Ada. Menanamnya stroberi ya? Jangan durian. Fokus durian. Harus fokus ke stroberi. Yang kedua, lahan misalkan. Kalau lahan Anda tidak punya lahan, omong kosong. Kalau Anda tidak punya lahan, bisa nyakap atau bagi hasil, bisa sewa atau kontrak. Intinya teman-teman tidak ada masalah apapun di pertanian ya. Itu. Karena kalau mau pasti bisa. Lanjut. Setelah itu kita ada kesepakatan, satu, niatnya itu harus berbudidaya stroberi. Yang kedua, masalah lahan kita misalnya kekurangan, bisa teman-teman yang mengasih kesempatan. Solusi itu ada. Ya, contoh saya dulu 2 hektar bekerja sendiri dengan buruh tani. Sekarang saya bagi ke petani-petani. Itu ada jalan. Terus yang ketiga, Anda punya keberanian untuk mau melakukan sesuatu di stroberi karena banyak tantangan. Seperti yang saya bilang tadi, tantangannya ada pengaruh dari iklimnya, ada pengaruh. Tapi karena kita rame-rame, banyak-banyak, tantangan itu bisa terminimalisasi ya. Ya, seperti itu. Nah, jaminannya apa? Nah, jaminannya, karena kebetulan saya sudah menembus pasar. Jaminannya hanya satu. Semua produk yang Anda hasilkan dari berbudidaya stroberi bergabung di Bali Buyan Berry akan terserap secara habis dan terjual dibayar. Karena banyak soalnya orang mana jual stroberi sana tapi nggak dibayar. Kenapa? Mungkin saya tidak tahu alasannya. Itu masalah klasik di pertanian ya. Dibawa ke pengelola. Mungkin karena fluktuasi harga yang begitu. Karena kita selama ini yang kita jalankan untuk merekrut teman-teman itu memberikan motivasi seperti itu. Jadi di samping ada aturan juga ada komitmen. Jadi itu sangat penting sekali dalam
ini ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya pasti akan ada yang terseleksi Beli Wayan. Ya, Yang nakal, yang Ya. apa pasti itu bagaimana? Ya. Apakah keluar dengan sendirinya apakah Ya, dikeluarkan? kalau masalah nakal itu sebuah proses ya. Ya, Proses ya. Proses. Nakal-nakalan. Karena seperti kita aja umur sekian tinggal kenakalannya. ya, Anak remaja. Ada Tapi kalau tingkat sudah kenakalan. menginjak seusia saya, kenakalan itu mulai muncul. Ya, betul. Tapi kan ini banyak muda-muda Beli Wayan, Ya. pasti tetap ada tantangan. Ya, Ya, dengan begitu tingkat kenakalan. Cuman sekarang kita kan sebagai manusia artinya punya kemampuan untuk Mengelola punya- itu ya? Nah, contoh hal-hal kecil misalkan masih ada di teman petani kita yang punya harapan tapi kemampuannya yang tidak bisa mengimbangi, ini akan beresiko. Satu contoh, dia harus menjual kepada orang lain dengan harga yang lebih Lebih tinggi. tapi kemampuan untuk mengelola pasar lebih tinggi ini tidak bisa dia. Kenapa? Karena stroberi itu saya bilang itu tanaman unik itu karena tidak hanya berbudidaya dari memelihara sampai panen saja. Pasca panen harus dipikirkan. Ya. Karena stroberi tidak cepat rusak lah, Betul. Kalau sampai ke tangan konsumen dia tidak bisa mengelola itu secara baik dan benar, beresiko Ya, betul. Nah, Sia-sia. sia-sia gitu. yang dia Memang lakukan. kenyataannya petani itu saat sudah mendapatkan kepastian pasar, mereka akan lebih nyaman dan akan aman ya, Ya. gitu, petaninya. Terus untuk apa lagi Pak tadi terkait Bali Buyan Berry, Ya. pengelolaan tadi kan teman-teman kalau tidak punya lahan, tidak punya ini Beli Wayan bisa empower. Nah Beli Wayan Ya. bagaimana mengelola itu? Kan resiko kan di Beli Wayan Pak? Ya. Ya. Sebenarnya semua pekerjaan itu ada Itu ada resiko. pengorbanan ya? Harus ada pengorbanan. Ada resiko. Resiko yang saya pernah alami itu sebenarnya cuma kepercayaan saja. Tapi beresiko terhadap keuntungan itu Sudah biasa lah ya. hal Namanya biasa. bisnis ya, namanya untung rugi bisnis, itu biasa. Untung rugi Biasa. sudah biasa. Tapi kalau kepercayaan, kalau yang besar ya. Oh, mantap. kalau kita semakin percaya kepada orang, nanti Dan kita bisa dipercaya orang. kita juga bisa memberikan kepercayaan lebih kepada dia. Betul. Seperti itu. Nah, inilah yang kita karena waktu begitu lama, mungkin dia mau mencoba. Mencoba itu dalam artian membuat sebuah pilihan. Biar dia tidak tergantung kepada satu orang, dia mau membuat pilihan kepada orang lain. Nah, sedangkan mau membuat pilihan dia belum tahu bahwa pilihan kepada tempat lain itu resikonya apa, dia belum pernah dia. Ya, Ini. betul. Nah, setelah dia pindah ada risiko-risiko, ada kemungkinan dia ingin kembali dan lain sebagainya. Tapi tetap perjanjian kita di awal untuk membentuk sebuah pasar itu perjanjiannya harus dari awal mengawali di awal tahun sampai akhir Akhir tahun. tahun. Oh, Karena oke. stroberi dengan produktivitas sepanjang tahun ini kita harus punya kontrak kesepakatan. Oke, berarti yang saya tangkap satu itu membangun trust teman-teman. Jadi sebaik-baiknya perjanjian, kondisi orang-orang tidak baik dan tidak ada kepercayaan akan Betul. sia-sia. Ya, Betul. kan sia-sia. BBB tanpa perjanjian tapi karena ada trust di situ Ya. terbangun baik sampai 10 Ya. tahun. Yang kedua encounter tadi itu jadi kontrak itu tetap kontrak harga seperti Ya. itu diberikan setiap tahun. Ya. Jadi kalau seandainya di tengah tahun ada yang nakal atau bagaimana, dia harus mengulang lagi tahun depan di awal. Ya. Karena bener konsep Beli Wayan, kita pun seandainya sebagai company misalnya saat ada tim kita yang menjual produknya ke orang lain, ya kalau itu bisa bertahan lama. Jangan sampai nanti saat mahal dijual ke tempat yang lain, saat murah dijual ke tempat kita. Ya. Itu punishmentnya berupa itu ya. Jadi kalau ketahuan begitu, nanti Beli Wayan kita mulai lagi dari awal tahun lagi Ya. begitu ya. Jadi petani malah akan merasa bertanggung jawab oleh dengan sistem itu Beli Wayan ya. Ya. Jadi mereka pun tahu kalau mereka nakal sekali, mereka harus nunggu setahun lagi untuk Ya, mengulang benar. awal lagi. Sistemnya dibuat per tahun, luar biasa. Nah, Keren. untuk membangun sebuah kepercayaan ini dengan waktu, kita membuat artinya pola penggarapan lahan. Ya. Caranya setiap lahan yang dia kerjakan itu tidak ada yang milik sendiri, selalu lahan yang sistem sewa. Oke. Walaupun dia milik sendiri, dia menyewa kepada diri sendiri. Oke, profesional Ya, jadinya ya, profesional, dikelola Ya, profesional. Contoh kita kontrak lahan misalkan 1.000 per. biar nggak ngawang kita bahasanya Nah. ya, biar nggak semua gue gitu ya. Anggaplah dia di sana itu bukan milik sendiri, tapi contoh hal kecil begini, dia punya lahan 10 hari, dia kalau dikontrakkan 1 juta gitu. 1 juta. Tetap 1 juta dia akan mendapatkan uang 1 juta untuk modal tanam, tapi hak kelola tanah itu Kepada Bali Buyan Berry. kepada Bali Bali Buyan Berry. Oh, jadi terikat secara kelompok. Betul, Bagus sekali, dahsyat. Jadi semua dihargai ya. Ya, Jadi semua kebersamaan dihargai. terjalin. Karena kalau kita melihat dia punya lahan, dia menanam, kita buat kontrak. Ternyata di tengah jalan dia mau keluar bisa. Tapi kalau terikat dengan kontrak, kalau dia keluar hak
hak kelola atas tanah itu kembali ke Bali Buyan Beri. Iya, petani yang lain yang bisa ngelola, malah dia rugi. Ya, seperti itu. Dahsyat sistemnya, mantap. Jadi kebersamaan kelompok tetap terjalin jadi. Tetap terjalin, Gitu, ya. gitu. Nah, Beli Wayan nanya nih tadi yang lupa, stroberi itu break evennya per kilo itu berapa sih Beli Wayan? Pernah gitu nggak? Maksudnya break even modal hasil stroberi sekilo berapa rupiah sih? Kalau kita melihat ini dari Dari tahun budaya ke ya? tahun, Ya, tahun ke tahun. dari tahun ke Average, tahun ada average. perubahan. Ya. Saya untuk tahun 2019 pernah ini analisa break even point-nya untuk di stroberi Per kilonya? 12.900. 12.900 12.000 per kilogram. per kilo. Beli Wayan beli berapa untuk di pasar? Untuk maksudnya di petani BBB per kilonya? Untuk di BBB saya beli tahun 2019 itu 15.000. 15.000. 15.000. Berarti hampir 30% lebih Ya, mahal sudah ya. ya, Jadi itu. profit 30%. Ya. Jadi kalau petani dapat jualan 100 juta udah 30 juta ya? Ya. Oh, udah siap. Ya, seperti Luar biasa. itu. Nah, artinya di tahun 20 kontrak baru lagi. Kontrak baru baru lagi. Oke. Tapi pembicaraan kontraknya itu di tahun 2019 kita sudah bicarakan. itu rapat kelompok ya. Ya, Rapat karena- disepakati bersama ya. Karena sebenarnya kita di Bali Buyan Beri itu yang notabene adalah saya itu sebagai unit pemasarannya itu sebenarnya kontrak itu kesepakatan kita di kelompok karena ada pilihan di sana. Ya, Tiang paham sekarang. Oh, berarti Beli Wayan bedakan ya. Ini yang benar profesional. Ya. Bali Buyan Beri as community sebagai komunitas dan Beli Wayan kan dia punya bisnis Ya. UD Krishna Ebi. Krishna Ebi. Oh, di Krishna Ebi membeli kepada Bali Ya. Buyan Beri. Ya. Berarti resiko misalnya barang rusak, gagal panen, barang tidak terjual udah Krishna Ebi ya. Ya. Profesional sekali Ya. berarti ya. Ya. Oke. Artinya begini, Berarti fair ya, mainnya fair. sistem bukan terputus, tapi nyambung. konsep manajemennya. Ya. Bali Buyan Beri itu adalah sebagai produsennya. Oke. Nah, UD Krishna Ebi itu adalah penanganan pasca panen, Pemasarannya. sampai pemasaran. Tapi tetap kalau misalkan kita ini tetap dengan memakai nama Bali Buyan Bali Beri Buyan Beri. seperti itu. Cuma pemasaran itu karena kita menjual itu harus dengan branding. Betul. Karena nggak mungkin bawa branding Bali Buyan Beri gitu, nggak. Harus punya branding. Oke, berarti bagus banget. Karena kami di Bali Organik Subak juga bermitra dengan petani muda keren Bali Buyan Beri. Memang kami juga memasarkan, tapi Ya. lewat UD Krishna Ebi. Ya. Jadi rantainya benar-benar bagus teman-teman. Jadi tidak ada tengkulak di sini, dan ada benar-benar dari petani. UD Krishna Ebi sebagai sortasi di situ, terus packaging di situ, distribution di situ, terus kami memasarkan kemana-mana. Jadi benar-benar rantainya sangat baik terjadi di wilayahnya. Ya, karena resiko sebenarnya stroberi itu masing-masing diproduksi ada resiko. Ya. Di pasca panen Ada resikonya resiko. juga besar. Betul. Nah, makanya biar si petani ini tidak mengambil resiko setelah pasca panen, Betul. diserahkanlah Semua resiko resiko ini diambil. ke UD Krishna Ebi. UD Krishna Ebi. Ya, jadi fair lah mainnya ya, sama-sama win. Oke, mungkin itu teman-teman. Setelah ini kita akan ke kebun. Kita akan lihat di kebun bagaimana, dan setelah itu kita akan ke processing. Jadi tempat processing strawberry Beli Wayan akan dijelaskan sedikit biar teman-teman semakin. Ada juga ini tempat pembenihannya juga. Ya, kemudian juga ada. Jadi kita komplit hari ini tentang strawberry biar kita pengetahuan kita Betul. bertambah lah hari ini. Oke, mungkin itu. Tetap semangat. Salam petani muda keren. Menjadi Petani petani itu, seorang menjadi petani itu. Kalau kita hanya memikirkan hanya kotor dan mencakul, nah, mungkin untuk dapat penjualan yang begitu harapan Untuk bisa itu, beli mobil, untuk iya, bisa perbaikan mah memang mungkin sulit ya. Nah, kita harus Tapi dengan teknologinya, dengan kecerdasan komunitasnya, komunitas nah, itu bersama-sama. kita akan bisa. Jaringan ini yang membangun kita untuk termotivasi untuk menjadi petani yang keren.